menjadi seorang pribadi yang pemaaf. Nabi mengatakan mereka orang-orang yang tidak tahu, dan Nabi berdoa agar Allah berikan hidayah kepada mereka agar ada anak keturunan dari orang-orang Taif yang telah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengajarkan kepada kita untuk memaafkan. Ya mungkin bagi sebagian kita sulit untuk melakukannya pada saat ini. Namun Masya Allah dengan pemaafan Nabi, kalau saat ini kita pergi ke negeri Taif, orang-orang sedang memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya lanjutkan kisah ini teman-teman sekalian, saya mendapatkan pesan dari panitia. Untuk panitia boleh mengelilingi kotak infak. Kita berikan infak terbaik untuk pesantren tahfidz yang anak-anaknya menghafalkan Quran. Silakan panitia untuk berkeliling. Setelah kejadian di negeri Taif yang sangat menyedihkan, maka kisah ini dilanjutkan dengan Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi Muhammad dengan peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra perjalanan malam Rasulullah dari Mekah menuju ke Palestina, Mi'raj naik ke atas dari Palestina menuju ke Sidratul Muntaha. Rasulullah SAW menaiki burak yang sangat cepat, Masya Allah. Dalam satu malam Rasulullah SAW mengalami kejadian yang sangat dahsyat. Dari Mekah menuju ke Palestina. Di Palestina Rasulullah SAW menjadi imam bagi para nabi-nabi yang lainnya. Dan kemudian Nabi Muhammad SAW bersama malaikat Jibril dan burak mulai menaiki langit 1, langit 2, langit 3, langit 4, terus naik sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di masing-masing langit Rasulullah SAW bertemu dengan berbagai macam nabi-nabi. Sampailah Rasulullah SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah menghibur Nabi Muhammad atas kesulitan yang selama ini diperolehnya, atas dakwah yang tidak diterima, atas kepergian para sahabat dan orang-orang yang dicintainya dengan salat. Allah memberikan hadiah berupa salat kepada Rasulullah SAW. Perintah salat langsung disampaikan kepada Rasulullah SAW tanpa melalui perantara malaikat Jibril. Seperti yang teman-teman tahu kisahnya, Nabi Muhammad SAW turun ke langit ke-6, bertemu dengan Nabi Musa AS, dan Nabi Musa mengatakan, Allah menyuruh engkau dan umatmu salat 1 hari 50 kali. Apakah sanggup sehari 50 kali? Mintalah kepada Allah agar dikurangi, agar umatmu melakukan salat itu. Maka Rasulullah terus bolak-balik bertemu dengan Allah, kembali kepada Nabi Musa, bertemu dengan Allah, kembali kepada Nabi Musa, bernegosiasi. Akhirnya diputuskanlah bahwa salat 1 hari 5 kali. Maka salat ini menjadi penghibur bagi orang-orang yang sedang bersedih. Makanya dalam satu ayat dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Kalau terjadi apa-apa kepada kita, kita minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan salat. Orang-orang Islam adalah orang-orang yang kuat. Allah berikan ujian dahsyat kepada kita, tapi kita tidak akan kenapa-napa, karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberitahukan kepada kita jalannya. Kau tinggal berwudu, tinggal salat, Allah akan menolong dirimu. Wala tahinu wala tahzan wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kau lemah, jangan kau sedih. Sesungguhnya engkau ditinggikan derajatnya kalau engkau orang-orang yang beriman. Engkau punya Allah, engkau bisa salat, engkau bisa mengadu kepada Tuhanmu. Kalau engkau bersandar pada dirimu sendiri, kau tidak akan sanggup. Tapi kalau engkau bersandar kepada yang maha kuat, yaitu Allah Subhanahu wa taala, hidupmu akan baik-baik saja. Bukankah selama ini teman-teman sekalian, saya kaitkan dulu dengan kehidupan yang sekarang. Ibu-ibu merasa persoalan ibu berat, tapi selesai tidak? Selesai nggak sejauh ini semua permasalahan? Selesai. Nggak ada persoalan yang nggak ada jalan keluarnya. Rasulullah sangat bersedih. Rasulullah SAW mengalami banyak sekali penderitaan. Yatim piatu terusir dari tanah airnya, kehilangan orang-orang yang dicintai. Tapi Allah Subhanahu wa taala membantu, tidak pernah meninggalkan Rasulullah, sebagaimana Allah tidak pernah meninggalkan kita. Kita yang tinggalkan Allah. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Rasulullah banyak mengalami kesedihan, sebagaimana kita banyak mengalami kesedihan dalam kehidupan kita. Tapi toh kita baik-baik saja, karena ada Allah yang bersamai kita. Selanjutnya kisah ini teman-teman sekalian dilanjutkan dengan mulai Rasulullah mengirimkan satu sahabat namanya Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, dikirim oleh Rasulullah untuk berdakwah ke negeri Yathrib, ke Madinah. Melalui dakwah dari Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, banyak orang-orang di Madinah walaupun belum pernah bertemu Rasulullah SAW
sarang laba-laba. Sehingga ketika orang-orang kafir Quraisy melihat ke arah pintu gua, tidak mungkin ada orang yang masuk ke dalam gua. Buktinya sarang laba-labanya tidak rusak. Maka Allah melindungi Rasulullah SAW dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Perjalanan kisah ini kemudian dilanjutkan dengan periode Madinah, ibu-ibu sekalian. Saya cerita sangat cepat, gak apa-apa ya Bu? Setidaknya kita punya gambaran, punya ringkasan mengenai kisah hidup Nabi. Pada saat Nabi berada di Madinah ya Allah ibu sekalian, semua orang menyambut Nabi dengan sukacita. Mereka berlomba-lomba berebut Nabi, tinggallah di rumah kami, tinggallah di rumah kami. Sampai kemudian Nabi tinggal di rumah salah seorang sahabat selama 7 bulan lamanya sambil mempersiapkan masjid. Sebelumnya Nabi ke Masjid Quba dulu ya. Masjid yang pertama kali itu adalah Masjid Quba. Setelah itu baru Nabi berada di kota Madinah. Ketika berada di kota Madinah, Nabi mulai membuat yang namanya Piagam Madinah. Ibu-ibu tahu Piagam Madinah? Di kota Madinah tidak hanya ada orang Islam, ada orang Nasrani, ada orang Yahudi, ada yang lain-lain. Tapi Nabi Muhammad SAW yang kemudian diangkat menjadi pemimpin di tempat itu membuat yang namanya Piagam Madinah. Di dalam Piagam Madinah berisi orang-orang yang berada di Madinah, apapun agamanya terjamin keselamatannya, terlindungi, sama-sama berjanji untuk menjaga kota Madinah dari serangan musuh yang ingin memporak-porandakan Madinah. Jadi agama Islam telah mengajarkan kepada kita ibu sekalian untuk sikap bertoleransi antar umat beragama, sebagaimana Nabi Muhammad SAW mengajarkan pada saat pembuatan Piagam Madinah. Lakum dinukum waliyadin, kamu punya ibadahmu sendiri, saya punya ibadah sendiri. Tapi kita punya kepentingan yang sama untuk tinggal di Madinah bersama-sama dengan aman. Mulailah pada fase atau periode Madinah terjadi perang demi perang. Pada tahun 2 Hijriah terjadi perang yang sangat dahsyat yang kemudian kita kenal dengan nama perang Badar. Sekitar 313 atau 314 orang Islam harus berhadapan dengan 1000 orang-orang kafir Quraisy. Rasulullah SAW semalam mengangkat tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai Sayyidina Abu Bakar mengatakan, sudahlah ya Rasul, beristirahatlah, kau terlalu banyak berdoa kepada Allah sepanjang malam. Rasul berdoa kepada Allah, ya Allah, karena Rasul tahu umat Islam masih lemah, persenjataannya belum lengkap. Kalau Allah tidak memberikan pertolongan, niscaya umat Islam ini akan habis. Kalau Engkau tidak menolong kami, tidak akan ada lagi yang menyembahmu ya Allah. Rasul berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah menurunkan pertolongannya. Dikarenakan dari segi matematika manusia nggak mungkin umat Islam menang. Maka terjadilah perang Badar pada saat itu, yang pada akhirnya Allah mengirimkan ribuan malaikat untuk menolong umat Islam melawan orang-orang kafir Quraisy, sehingga perang Badar dimenangi oleh umat Islam. Apa yang kita bisa pelajari dari perang Badar? Tugas kita sebagai manusia hanya berikhtiar semaksimal yang kita bisa dalam setiap usaha kita, berdoa semaksimal yang kita bisa. Adapun hasilnya, tawakal 'ala Allah. Allah yang akan menurunkan pertolonganmu yang kita mungkin tidak sangka-sangka. Ibu-ibu pernah mengalami dalam kehidupan rasanya nggak mungkin ini berhasil, nggak mungkin. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, semuanya yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ibu-ibu tahu kisah ibu saya kemarin, serangan jantung Bu, 5 menit tidak bernafas, kulitnya sudah pucat dan sangat dingin, tidak ada nafas Bu. Dilakukan CPR, ditekan-tekan dadanya untuk mengembalikan lagi nafasnya. Di rumah sakit di ICU dengan ventilator lengkap 11 hari Ibu sekarang di kota Mekah pada saat itu. Kata dokter, susah, kejadian ini sangat berat, hanya sedikit yang bertahan. Kemudian saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan meminta doa kepada seluruh orang-orang yang saya temui, para jemaah haji ketika berada di kota Mekah. Saya mintain doa semuanya, termasuk teman-teman yang ada di Indonesia. Masya Allah, kalau Allah sudah berkehendak, tiba-tiba di hari ke-11 dokter katakan ibu kamu boleh pulang ke Indonesia. Sekarang ibu saya dalam keadaan baik, alhamdulillah. Masya Allah, semua orang terkejut dan takjub dengan kejadian ini. Apalagi saya yang menyaksikan di depan mata saya, ibu saya gak bernafas lagi ibu sekalian. Dan pada akhirnya saya paham betapa dahsyatnya kekuatan doa. Doa itu senjatanya umat Islam. Uda'uni astajib lakum, kata Allah, berdoalah kepadaku maka akan aku perkenankan bagimu. Doa, sebagaimana Rasulullah berdoa dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Allah akan tolong umat Islam.
Maka Allah menangkan perang Badar. Pada tanggal 3 Hijriah atau tahun 3 Hijriah, 1 tahun setelah perang Badar, terjadi perang Uhud. Pada saat itu umat Islam berjumlah berapa bu jumlahnya bu? Ada 1.000 orang-orang Islam melawan 3.000 orang-orang kafir Quraisy. Namun di tengah perjalanan ada orang munafik yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul memprovokasi. Hati-hati, orang munafik itu bisa saja ada di tengah-tengah kita. Orang munafik itu berbahaya. Kalau orang yang jauh daripada Allah atau orang yang tak beriman kepada Allah, yang jahat kelihatan. Tapi orang munafik, dia bersama-sama dengan kita, beribadah sama-sama, tapi dia menusuk dari belakang, menjadi duri dalam daging, menjadi musuh dalam selimut. Seperti Abdullah bin Ubay bin Salul yang sangat benci kepada Nabi Muhammad, tapi seolah-olah menunjukkan dirinya seorang muslim. Maka Abdullah bin Ubay bin Salul memprovokasi agar orang-orang tidak ikut membela Nabi, membela agama Allah pada saat perang Uhud. Maka 300 orang mundur dari medan peperangan karena mendengarkan kalimat dari Abdullah bin Ubay bin Salul. Tinggal tersisa 700 orang. Nabi berkata, ada sebagian orang yang saya tempatkan di bukit ini, di mana kalian akan menjadi orang-orang yang bertugas untuk memanah. Apapun yang terjadi, jangan pernah turun dari bukit ini. Namun pada saat perang berkecamuk dengan begitu dahsyat, yang mewafatkan banyak sekali puluhan para penghafal Quran. Di akhir-akhir peperangan, beberapa pasukan yang diberikan amanah untuk tetap berada di bukit tersebut turun ke medan peperangan, ingin mengambil harta rampasan perang. Maka musuh menyerang dari belakang. Akhirnya umat Islam mengalami kekalahan. Perang Uhud adalah perang yang sangat menyedihkan untuk Rasulullah SAW, karena banyak para penghafal Quran yang meninggal dunia, dan mereka meninggal dunia dalam keadaan yang tidak wajar, tidak baik. Termasuk salah satunya adalah paman Nabi yang bernama Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah bin Abdul Muthalib yang ditombak oleh Wahsy, seorang budak, yang kemudian dadanya dibelah, kupingnya rusak, hidungnya rusak, jasadnya rusak. Dadanya dibelah dan kemudian dimakan jantungnya oleh seorang wanita bernama Hindun, istrinya Abu Sufyan. Abu Sufyan adalah pembesar orang-orang kafir Quraisy yang sangat memusuhi Islam. Itu memakan jantungnya Hamzah. Maka Nabi Muhammad SAW tidak pernah bisa melupakan apa yang terjadi pada saat perang Uhud, yang nantinya akan memiliki relasi kesinambungan dengan bagaimana Wahsy dan Hindun masuk Islam pada akhirnya pada saat peristiwa Fathu Mekah. Pada tahun 5 Hijriah terjadi yang disebut sebagai perang Khandaq atau perang Parit, di mana umat Islam dikepung, Madinah dikepung. Oleh karena itu salah seorang sahabat bernama Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu memberikan nasihat atau memberikan masukan pada Nabi agar di sekeliling kota Madinah dibuat parit yang sangat dalam dan besar agar musuh tidak bisa masuk, sehingga umat Islam menang pada saat itu. Tahun 6 Hijriah terjadi yang disebut dengan perjanjian Hudaybiyah. Ibu tahu perjanjian Hudaybiyah? Umat Islam bersama dengan Nabi mimpi bisa beribadah ke kota Mekah. Maka sebanyak 1.200 orang-orang Islam mau ke kota Mekah, bukan untuk perang, untuk ibadah di Ka'bah. Namun di sebuah tempat namanya Hudaybiyah, orang-orang kafir Quraisy tidak mengizinkan. Maka dibuatlah perjanjian Hudaybiyah, di mana selama 10 tahun tidak boleh terjadi peperangan antara mereka. Namun orang-orang kafir Quraisy menyelisihi atau tidak mematuhi perjanjian tersebut. Tahun 7 Hijriah terjadi perang yang disebut perang Khaybar. Termasuk di dalamnya salah satunya Nabi diracun oleh seorang wanita Yahudi melalui makanan. Kemudian berikutnya tahun 8 Hijriah terjadi yang disebut sebagai pembebasan kota Mekah atau Fathu Mekah. Nabi bersama ratusan ribu orang-orang di Madinah datang ke kota Mekah, menghancurkan seluruh berhala. Di hari itulah seluruh orang berbondong-bondong masuk kepada agama Allah, termasuk Wahsy, termasuk Hindun, dan seluruh umat-umat lainnya, manusia-manusia lainnya. Pada tanggal atau pada tahun 10 Hijriah, inilah detik-detik wafatnya Rasulullah SAW. Rasul dalam keadaan yang demam, Rasul dalam keadaan sakit, tinggal di rumah istri tercintanya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dan kemudian Rasul berpesan, sebelum sakit Rasul berpesan dalam haji wadahnya untuk kita semua, umatnya Rasulullah, kalau engkau ingin selamat, berpegang teguhlah kepada dua hal, yaitu Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah. Berpegang teguh kepada dua hal. Pelajari Al-Quran betul-betul, pelajari Sunnah Nabi Muhammad SAW dengan betul-betul. Di detik-detik wafatnya Rasulullah berpesan, jangan engkau tinggalkan salat, tidak salatmu baik-baik,
orang yang menjadi tanggunganmu. Rasul ajarkan kepada kita hubungan yang baik kepada Allah, hablum minallah kau jaga dan hablum minannas kau jaga, dan kembalilah kekasih Allah kepada pemiliknya. Pada saat Rasulullah SAW wafat, ibu sekalian, apa yang terjadi? Seakan-akan kota Madinah menjadi sangat gelap. Semua orang tak percaya bahwa Rasul telah kembali kepada Allah selama-lamanya. Sayyidina Umar bin Khattab mengangkat pedangnya dan mengatakan, siapa di antara kalian yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW wafat, akan aku penggal kepala kalian. Rasul tidak wafat. Rasul hanya kembali ketemu atau bertemu dengan Allah dan kembali lagi ketemu atau bertemu dengan kita. Maka tidak ada seorang pun yang bisa membantah perkataan Sayyidina Umar bin Khattab, karena Sayyidina Umar bin Khattab sangat bersedih dan tidak percaya dengan kejadian ini. Maka Sayyidina Abu Bakar memeluk atau menepuk pundak Sayyidina Umar bin Khattab, menyadarkan Sayyidina Umar bin Khattab bahwa Rasulullah SAW manusia biasa yang hidup dan kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah lah yang Maha Kekal dan tidak pernah mati selama-lamanya. Kepergian Rasulullah SAW menyisakan kesedihan mendalam, sampai-sampai seorang sahabat bernama Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu tidak mau lagi tinggal di kota Madinah. Bilal bin Rabah adalah seorang pemandang adzan yang tidak bisa mengumandangkan adzan lagi setelah kepergian Nabi Muhammad, karena dalam adzan disebutkan nama Nabi Muhammad SAW. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pada saat mengucapkan nama Muhammad, Bilal akan pingsan. Oleh karena itu Bilal memutuskan tidak mau lagi mengumandangkan adzan dan tidak mau lagi tinggal di kota Madinah, karena di setiap sudut kota Madinah mengingatkan Bilal bin Rabah mengenai Rasulullah SAW. Sampai suatu hari Rasulullah SAW datang ke mimpinya Bilal bin Rabah. Tidakkah engkau rindu kepada wahai Bilal? Sudah lama tidak berziarah ke kuburku ya Bilal. Sudah lama tidak datang ke kota Madinah wahai Bilal. Tidaklah engkau rindu kepadaku wahai Bilal? Maka ketika Rasulullah datang ke mimpinya Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu nangis terseduh-seduh dan mengambil untanya, memacunya dengan sangat cepat untuk datang ke kota Madinah. Ketika sampai di kota Madinah, Bilal bin Rabah tak kuasa menahan tangisnya, karena di setiap sudut kota Madinah ada wajah Rasulullah SAW di sana. Sampailah berada di depan kubur Rasulullah SAW, Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Dengan tangisannya, sampai-sampai para sahabat mengatakan, ya Bilal, kumandangkanlah adzan lagi ya Bilal, kami rindu dengan suara adzan darimu wahai Bilal. Maka Bilal pun mencoba untuk mengumandangkan adzan, dan orang-orang di Madinah mulai bertanya-tanya, itu Bilal datang kembali, apakah itu artinya Rasulullah hidup kembali? Karena suara Bilal mengingatkan mereka akan Rasulullah SAW. Sampai mereka berbondong-bondong datang ke masjid untuk menyaksikan apa yang sesungguhnya terjadi. Dan lagi-lagi Bilal bin Rabah pun tak kuasa menyebut nama Muhammad SAW. Beliau pun jatuh pingsan ketika menyebutkan nama Nabi Muhammad SAW. Kisah singkat tentang perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW, teman-teman sekalian. Rasul pernah berpesan kepada para sahabatnya bahwa aku merindukan perjumpaan dengan saudara-saudaraku. Kata para sahabat-sahabat, apakah yang kau maksudkan ya Rasulullah? Kami ini saudara-saudara, kenapa kau rindu kepada kami? Kami ada di hadapanmu. Bukan, kalian semua sahabat-sahabatku. Namun aku merindukan perjumpaan dengan saudara-saudaraku, yakni mereka yang tidak pernah melihatku namun beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mereka yang tidak pernah melihatku tapi mencintai Rasulullah SAW. Siapa yang Rasul rindukan, teman-teman sekalian? Rasul merindukan perjumpaan dengan kita semua. Rasul merindukan pertemuan kembali dengan kita semua, teman-teman sekalian. Pertanyaannya, ketika Rasul begitu rindu kepada dirimu, apakah engkau rindu kepada Rasulullah SAW? Apakah engkau benar-benar rindu kepada Rasulullah SAW dengan menjalankan sunnah-sunnahnya, dengan menjalankan ajaran-ajarannya, atau engkau bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya? Saya bertanya kepada diri saya sendiri, makhluk yang banyak dosanya ini, teman-teman sekalian. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Begitulah teman-teman sekalian, kisah tentang Rasulullah SAW. Rindukah engkau berjumpa dengan Rasulullah SAW? Bersalawatkah sering engkau kepada Rasulullah SAW? Kalau Rasulullah SAW berdiri di hadapanmu pada saat ini, apa yang hendak engkau katakan kepada Rasulullah SAW? Teman-teman semua, apa yang hendak engkau adukan kepada Rasulullah SAW? Banyak kita meninggalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita yang berdosa. Banyak dosa yang kita buat dalam kehidupan kita. Jauh kita daripada Rasulullah SAW. Padahal Rasul merindukan perjumpaan dengan kita. Rasul menginginkan kita minum dari telaga Kautsar nanti di hari akhir, agar kita tidak haus selama-lamanya. Rasulullah SAW menginginkan kita masuk syurga selama-lamanya. Namun kita yang zalim kepada diri kita sendiri, kita yang telah berbuat aniaya kepada diri kita sendiri dengan terus mengulang-ulang dosa setiap saat. Kamilah, wahai Allah, hamba-Mu yang penuh dengan dosa yang datang ke tempat ini, ya Allah. Ingin menjadi orang yang lebih baik, ya Allah. Ingin menjadi orang yang lebih mencintai Nabi-Mu, wahai Allah, di tengah banyak dosa yang telah kami lakukan sejauh ini. Ibu-ibu yang saya cintai, ada seorang laki-laki yang pada saat itu datang kepada Nabi Muhammad SAW, dan laki-laki itu bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, kapan datang hari kiamat? Kemudian Rasulullah bertanya kepada orang tersebut, apa yang sudah engkau persiapkan untuk menyambut hari itu? Hari yang pasti terjadi, hari yang pasti akan datang. Kemudian laki-laki itu menjawab, ku persiapkan cintaku kepada Allah dan cintaku kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya engkau akan bersama-sama dengan orang-orang yang engkau cintai. Hadits riwayat muttafaqun alaih. Jadi, apa yang kita bisa lakukan pada hari ini? Bagaimana cara kita mencintai Nabi Muhammad SAW? Cara mencintai Nabi adalah engkau terus berdoa agar bisa terus mencintai Nabi Muhammad SAW. Terus berdoa minta kepada Allah. Sebagian dari kita tidak kenal Nabi, sebagian dari kita tidak tahu perjuangan Nabi. Bagaimana engkau bisa mencintai Nabi-Mu kalau engkau tidak mengenal siapa Nabi-Mu? Bagaimana engkau bisa mengenal Nabi-Mu kalau kisah-kisah mengenai perjuangan Nabi Muhammad dalam menyebarkan Islam sampai pada kita di hari ini engkau tidak tahu? Jadi pertama, engkau minta kepada Allah agar menganugerahkan cinta kepada Nabi-Mu. Kedua, bagaimana engkau mencintai Nabi? Berusaha mengenal Nabi Muhammad SAW dengan menyelami tindak tanduk dan perjalanan hidupnya. Ketiga, bagaimana cara engkau mencintai Nabi? Dengan banyak berselawat dan banyak berzikir kepada Allah, banyak menyebut-nyebut Nabi Muhammad SAW. Keempat, bagaimana cara engkau mencintai Nabi? Berdoa kepada Allah agar engkau menjadi tamunya Allah dalam perjalanan umrah maupun haji. Semoga semua yang ada di sini Allah panggil menjadi tamunya, sehingga Allah berikan kesempatan kepada kita berziarah langsung di hadapan kubur Rasulullah SAW. Berselawat kepada Nabi, teman-teman sekalian. Apa manfaat selawat kepada Nabi Muhammad SAW? Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kata Rasulullah, barang siapa yang berselawat kepadaku sekali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Apa maksudnya? Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan orang itu rahmat, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan lipat gandakan, karena setiap satu kebaikan akan dibalas dengan 10 kebaikan. Jadi kalau kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, Allah balas kita dengan 10 kali lipat. Kemudian teman-teman sekalian, kita lihat dalam surah Al-Ahzab ayat ke-56. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi, Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi, Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallamu taslima. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 59, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat bersalawat kepada Nabi, dan bersalawatlah kamu untuk Nabi Muhammad SAW dan ucapkan salam penghormatan kepadanya. Maka cara mencintai Nabi salah satunya adalah banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Apa manfaat salawat kepada Nabi? Kata Rasulullah, barang siapa bersalawat kepadaku atau meminta agar aku mendapatkan wasilah, maka dia berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat nanti.
Rasul juga berpesan, perbanyaklah salawat kepadaku pada hari Jumat, karena salawat umatku akan diperlihatkan kepadaku pada setiap hari Jumat. Barang siapa yang banyak bersalawat kepadaku, dialah yang paling dekat padaku pada hari kiamat nanti. Itu beberapa di antara bagaimana kalau kita mengingat Nabi, kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Hari ini akan kita kaitkan dengan perkara kemerdekaan. Apa yang dimaksud dengan kemerdekaan, teman-teman semua? Dengan kaitannya kepada Nabi Muhammad SAW. Apa kaitannya? Apa yang dimaksud dengan merdeka? Apakah yang dimaksud dengan merdeka bermakna penjajah keluar dari negeri kita? Hanya sekedar itu saja yang dimaksud dengan merdeka? Ternyata tidak. Ternyata yang disebut dengan kemerdekaan yang kita dapatkan adalah merdeka keluar dari penghambaan diri kita kepada makhluk, penghambaan diri kita kepada yang lain, merdeka menuju kepada penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud merdeka yang sebenar-benarnya. Rasul membawa kita merdeka, mengeluarkan kita dari penjajahan, mengeluarkan kita dari ketergantungan kepada makhluk, kepada yang lain-lain, menuju kepada penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna merdeka yang sebenar-benarnya. Pernah pada suatu ketika salah seorang sahabat Nabi diutus oleh pasukan Islam dalam perang Qadisiyah, teman-teman sekalian, dan ditanya oleh orang-orang di sana, para pemimpin di sana, apa maksud kedatanganmu datang kemari? Maka orang itu menjawab, Allah mengutus Rasul untuk memerdekakan manusia dari penghambaan manusia kepada manusia, atau penghambaan manusia kepada yang lainnya, menuju kepada penghambaan manusia kepada roh manusia, dari sempitnya kehidupan dunia kepada kelapangan, dari ketidakadilan yang lain kepada keadilan Islam. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa kemerdekaan bukan dari satu sisi saja. Kemerdekaan bukan hanya menjajah keluar dari negeri kita, melainkan dari semua sisi. Kemerdekaan adalah bebas dari penghambaan kepada selain Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan kemerdekaan yang sebenar-benarnya. Maka kita lihat, teman-teman sekalian, banyak dari kita yang pada akhirnya tidak menjalankan itu. Banyak dari kita yang tidak betul-betul menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala. Banyak dari kita yang sudah diberikan berbagai macam indera oleh Allah Subhanahu wa taala dan digunakan untuk memahami kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Malah pada akhirnya kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati dengan ini. Saya hendak menjelaskan sedikit, teman-teman sekalian, berbagai macam bentuk penjajahan membuat kita tidak merdeka. Makanya kita mengikuti perintah Rasulullah, ikuti Quran dan Sunnah supaya engkau selamat. Apa saja bentuk penjajahan yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari? Pertama adalah penjajahannya iblis. Iblis adalah penjajah yang paling berbahaya untuk diri kita. Pada saat iblis diusir dari syurga, dia mengatakan, aku akan goda manusia ya Allah, tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Aku akan goda dia dari depan, belakang, kanan, kiri, dari seluruh penjuru, agar orang-orang ini tidak mengikutimu wahai Allah, agar dia menjadi temanku di neraka. Ibu-ibu tahu, iblis itu adalah malaikat yang paling saleh pada saat itu di syurga Allah. Hanya karena kesombongan dirinya dan merasa dirinya lebih baik, yang tidak mau bersujud kepada Adam alaihissalam, dia terusir dari syurga dan dia hendak mencari teman-teman untuk sama-sama menuju ke nerakanya Allah. Maka bentuk penjajahan yang kita harus sadari adalah salah satunya iblis adalah penjajah yang paling berbahaya untuk diri kita. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, selain penjajahan iblis, yang kedua, penjajahan apa lagi yang terjadi pada diri kita? Penjajahan yang juga berbahaya adalah penjajah manusia, yaitu berupa nafsu dan syahwat yang selalu mengajak kepada kejahatan. Teman-teman lihat dalam surah Yusuf ayat ke-53, dikatakan sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Nafsu syahwat ada pada diri kita, teman-teman semua. Kadang-kadang kita tahu agama, kita tahu ayat-ayat Allah yang melarangnya, namun nafsu syahwat ini mengajak kita kepada perbuatan dosa dan terus-menerus melakukan perbuatan dosa. Orang-orang yang beriman ketika dia melakukan perbuatan dosa, dia sangat takut seakan-akan gunung yang besar menghancurkan dirinya. Namun orang-orang yang durhaka kepada Allah, ketika dia buat dosa, dia merasa seperti ada lalat yang menempel di hidungnya dan dia usir begitu saja. Dia anggap remeh dosa tersebut. Dia memperturutkan hawa nafsunya. Terjadi di zaman dulu, seorang penghafal Quran bersama pasukan Islam lainnya, namanya disebut sebagai Abdul Rahman. Orang ini menghafalkan Quran bersama pasukan Muslim lainnya melawan orang-orang Romawi.
penjajah dalam rupa dunia. Cinta dunia ini menjadi racun dalam kehidupan kita, membuat kita bisa melakukan apapun untuk mendapatkan dunia. Keempat, penjajahan dalam bentuk perang pemikiran, teman-teman semua. Kita tinggal di Indonesia yang mayoritas Islam, namun dengan adanya pemberitaan di mana-mana, sehingga membuat kita mentolerir perilaku-perilaku dosa, dan kita merasa bahwa perilaku dosa itu adalah hal yang biasa. Semua orang melakukannya. Padahal kalau kita lihat di zaman dulu ini merupakan perbuatan dosa besar. Namun di zaman sekarang karena orang-orang mulai berpikir ini hal biasa, ini hal yang normal. Laki-laki perempuan pergi keluar kota, belum terjadi pernikahan, menginap di satu tempat, hal yang biasa besar. Anak-anak zaman sekarang begitu, pergaulan hal yang biasa besar. Ataupun korupsi, hal yang biasa besar, ya. Ini adalah hal-hal yang menjadi merusak pemikiran kita. Model penjajahan seperti ini, penjajahan perang pemikiran. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, setelah kita tahu hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita, setelah kita tahu tentang kisah hidup Nabi, setelah kita tahu Nabi berpesan untuk menjaga diri kita kalau mau selamat dengan Quran dan Sunnah, maka kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah senantiasa menjaga kita, insyaallah. Ibu-ibu, teman-teman berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai Allah yang Maha membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami atas agama-Mu ya Allah, atas ketaatan kepada-Mu ya Allah. Doa Rasulullah selalu berdoa agar istiqamah, karena istiqamah tidak mudah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah. Tidak mudah. Hari ini kita baca Quran, belum tentu minggu depan baca Quran. Kadang-kadang malas baca Quran hanya setiap Ramadan saja misalnya. Berbuat dosa, terus berbuat dosa, lupa bertobat kepada Allah. Maka kita minta kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Doa kepada Allah agar Allah tidak kembalikan kita kepada kehidupan kita yang banyak keburukannya, setelah Allah berikan petunjuk dan hidayah kepada kita. Baik ibu sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Sama-sama kita sudah mendengar kisahnya Nabi. Ibu-ibu punya PR. PR-nya menceritakan apa yang saya ceritakan pada hari ini kepada anaknya di rumah, atau kepada adiknya di rumah, atau ceritakan di sosial media, supaya kita ingat kembali kisah ini, kita ulang-ulang kembali agar kita punya semangat melanjutkan perjuangannya dakwahnya Rasulullah SAW. Insya Allah Allah melindungi kita semua dalam setiap langkah kita. Insya Allah kita bersemangat dalam menuntut ilmu. Tanpa ilmu bagaimana kita bisa menjalankan kehidupan ini dengan baik, dan terus berdoa kepada Allah, Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma ja'alna min ahli Quran. Berdoa kepada Allah agar Allah sayang kita dengan Quran. Allah jadikan kita menjadi keluarganya, yaitu orang-orang yang terus belajar, terus dekat dengan Quran, insyaallah. Baik ibu sekalian, alhamdulillah usai sudah ceramah saya pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, insyaallah. Dan tidak hanya didengar, setelah didengar kemudian minta kepada Allah agar bisa dilakukan, dan kita bisa merdeka dengan merdeka yang sesungguhnya. Merdeka keluar dari penjajahan iblis, penjajahan hawa nafsu, penjajahan cinta dunia, penjajahan apa tadi yang keempat? Perang pemikiran, menuju kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, insyaallah. Baik ibu sekalian, terakhir saya ingin menunjukkan satu buah video, di mana video ini berisi video anak-anak penghafal Quran. Indonesia berisi 270 juta jiwa, yang banyak